Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, insyaallah mudah-mudahan shalawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di sini. Sebagaimana biasa, kajian kita ini kita mulai dengan pembacaan kalimat thayyibah dan Asmaul Husna agar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan munajat kepada Allah untuk senantiasa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan wafat husnul khatimah. Kedua, Asmaul Husna ini sendiri, seluruh hajat-hajat kita itu sangat lengkap dalam Asmaul Husna, dan ini tidak bid'ah. Dalilnya silahkan buka Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kenapa diperjamaahkan? Agar kita mendapatkan keutamaan yang lebih, ya. Mau sendiri juga nggak apa-apa, tapi berjamaah itu lebih afdal, ya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam.
مدبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيد يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد الصمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل وسلم على
طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأسفياء والذاكرين
الأسفياء والذاكرين. Salawat thariqah ini salawat yang paling lengkap ya. Jadi baca dengan hati, bukan dengan otak ya. Insyaallah Allah akan berikan sifat lembut ya. Lembut hati ya. Betapa sedihnya hari ini budaya kancing coplok di tengah-tengah anak muda luar biasa. Yang dipanggilnya ridho, yang memanggilnya juga ridho. Padahal ketika diberi nama, memanggil tetangga, memanggil ustadz kan ya, untuk memberikan nama yang terbaik. Ini budaya terutama di Bandung ini, ya, di Jawa Barat ini budaya kancing coplok ya. Sok aja. Setiap tongkrongan anak-anak itu kancing coplok itu hitungan 10 menit kemarin saya hitung sampai 29 kali itu. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan Allah tidak akan lirik bagi orang-orang yang selalu berkata-kata kotor kan. Jadi sudah kancing coplok ya, anjing goblok itu kan, nauzubillahi min dzalik. Coba nanti dibimbing ya dengan membaca kalimat thayyibah, asmaul husna dan sholawat thariqah ini, biar apa namanya anak-anak kita hatinya itu lembut ya, gitu. Ya. Sesuai dengan sifat seorang mukmin adalah lisanan latifan, lisan yang lembut ya. Dan gitu. Nabi saja kan memanggil istrinya apa? Ya Khumairah, wahai istriku yang memiliki kulit kemerah-merahan ya. Tidak menggunakan kalimat ya Aisyah, tapi menggunakan kalimat duhai sayang lah kalau begitu. Kalau kurang lebih seperti itu. Hadirin rahimakumullah, judul pengajian kita adalah ini saya ingin menyampaikan sedikit belajar dari surah An-Naml. Surah An-Naml itu adalah surah yang ke-27 juz ke-19. An-Naml itu sendiri artinya semut. Semut. Jadi Al-Quran banyak menggunakan nama-nama surat menggunakan nama-nama binatang. Al-Baqarah kan sapi betina, An-Naml semut ya, Al-Fil gajah kan gitu ya. Yang kedua juga ada disebut dengan surat lebah kan gitu ya. Isi dari surat An-Naml ini adalah menceritakan tentang dialog Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daud diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menaklukkan besi ya. Maka ada doa Allahumma layyina qalbahu kama layyantal hadid li Daud alaihissalam. Ya Allah, lembutkanlah hatiku. Layyin, lembut. Kama layyantal hadid li Daud alaihissalam, sebagaimana Allah mampu menaklukkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Itulah mukjizat ya. Maka Al-Quran menyebut lau anzalna hadal Quran ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu linnasil allahum yatafakkarun. Itu ayat yang sering dibulak-balik baca oleh para imam itu. Jadi kalau ada manusia dibacakan Al-Quran tidak lembut hatinya, tidak luluh hatinya, gunung saja hancur lebur gitu kan. Berarti kita lebih parah daripada gunung batu. Kan gitu. Sampai-sampai ada ungkapan yang heureuy kan hari ini itu. Kalau ada manusia yang karena setiap manusia diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang ahli ibadah berarti dia diciptakannya dari tanah suci, dari Mekah, diambil tanahnya itu. Ya. Kalau ada tetangga ribut terus dengan tetangga, kemungkinan ini katanya diciptakan dari tanah sengketa. Ini heureuy kan ya.
Yang kedua, kalau ada manusia pekerjaannya mencaci maki terus kan, mencibir terus kan, nggak ada baiknya. Oh, kemungkinan diciptakan dari tanah longsor dan apa kan itu. Mobil mogok kenapa? Ada tanah longsor kan. Ini kalau tapi dipikir-pikir, apa iya seperti itu kan gitu. Ya, ini. Kembali lagi pada surat An-Naml ini ya, saya sampai hafal surat ini 93 ayat-ayatnya ya. Pak Budiman, ternyata kalau Al-Fil mah berapa ayat? 5 ayatnya. Ayat gajah itu gede gitu kan, besar. Tapi kalau An-Naml ternyata Pak 93 ayat. Jadi kalau ingin mampu menaklukkan kesombongan, saya wajibkan kepada para pejabat, orang-orang kaya di dunia ini, baca surat ini. Dan insya Allah tidak akan punya sifat-sifat sombong kan gitu. Karena apa? Ini luar biasa. Nabi Daud diceritakan di surat An-Naml. Nabi Sulaiman diceritakan dalam surat An-Naml. Nabi Sulaiman punya istri berapa? 99, Pak. Yang ke-10-nya Ratu Balkis. Nanti kita ceritakan ini. Kedua apa? Di dalamnya ada tentang semut. Yang ketiga, di dalamnya juga tentang burung hudhud. Ya. Yang keempat berbicara tentang Ratu Balkis, seorang ratu yang cantik jelita, diceritakan dan kaya raya, penguasa negeri Sabah dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml diceritakan tentang kehebatan jin Ifrit sampai bisa terbang ke langit ke-7. Jin Ifrit ini. Yang selanjutnya ini berbicara tentang Asop bin Barya. Asop bin Barya ini adalah manusia yang sakti mandraguna melebihi kehebatan siapa itu? Melebihi kehebatan si jin Ifrit ini. Nanti kita akan baca ayatnya, ya kan itu. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau bahasa sekolah itu upacara tiap hari Senin pagi itu kan, upacara. Dikumpulkan seluruh tentaranya, wajah baladnya, termasuk seluruh binatang kan gitu. Ketika di absen, bahasa saya ini mah ya gitu. Ketika di absen, hudhud tidak hadir. Kemana si hudhud ini? Ya. Kalau hudhud datang kepadaku dan tidak memberikan alasan yang jelas, maka akan aku sembelih. Ini ancaman dari Nabi Sulaiman. Nah. Singkat cerita, setelah upacara di absen satu persatu, hudhud datang. Dalam bahasa saya, wahai Tuan Sulaiman, aku terbang di suatu daerah. Ternyata daerah itu yang disebut dengan penguasa negeri Sabah. Negeri Sabah. Wazadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ini bahasa Quran. Wazadtuha wa qaumaha. Aku melihat seorang wanita yang cantik jelita, penguasa negeri Sabah itu yang namanya Balkis. Wazadtuha, aku melihatnya. Aku menemukannya. Wazadtuha wa qaumaha. Aku melihat seorang ratu yang cantik jelita, dia beserta seluruh kaumnya menyembah matahari. Ya. Wazadtuha wa qauma yasjuduna lisyamsi min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan mereka memandang indah penyembahan terhadap matahari. Karena apa? Karena tergoda oleh setan. Seperti halnya berulang kali kan gitu. Ketika proses Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga itu kan, setan berulang kali datang, ya, agar Adam dan Siti Hawa memakan buah kholdi. Kalau memakan buah ini, inilah disebut dengan buah keabadian itu. Nanti akan langgeng tinggal di surga. Ya. Padahal Allah sejak awal mengatakan wala taqrabus syajarah. Janganlah kau dekati itu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'lam fasaddu an sabil wa hum la yahtadun. Nah. Singkat cerita,
Qalas inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai, kalau begitu, kalau benar ucapanmu itu, kata siapa? Kata Nabi Sulaiman, aku akan menulis surat cinta. Surat cinta. Maka dijelaskan di situ, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berangkatlah si burung hudhud ini dengan membawa surat. Kalau burung hudhud diartikan zaman modern adalah JNA, JNT ya, Raja Ongkir kan gitu ya, atau Pak Pos gitu kan. Kan dulu belum ada ya kantor pos zaman Nabi Sulaiman kan ya. Kitanya aja belum hidup, bahkan nenek moyang kita aja belum hidup kan ya. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku dijatuhkanlah surat itu oleh siapa? Oleh hudhud itu, tepat ketika berada di istananya si Ratu Balkis itu. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kami mendapatkan surat yang seperti datang dari seorang yang sangat mulia. Siapa? Sulaiman alaihissalam. Manusia yang kaya raya. Sudah raja, kaya raya, sakti. Tetapi dari awal ayat Nabi Sulaiman selalu berdoa apa? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami berdua. Siapa berdua itu? Daud dan Nabi Sulaiman. Ala katsirin min ibadil mu'minin, dari kebanyakan orang-orang yang beriman. Jadi tidak pernah ada kata-kata berkat kerja keras saya. Lamun bukan karena saya, wah nggak akan jadi ini. Nah, gitu. Jadi kembali kepada Allah. Nanti ada ayat depannya itu hadza min fadlir. Jadi seluruh kecerdasan, kehebatan, titipan, kekayaan, jabatan dan sebagainya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah nisbi, sementara, tempelan. Ya. Saya banyak tadabur dan bertadabur ya gitu kalau ngaji di Sukamiskin, Pak. Ya. Ketemu dengan Pak Patrialis Akbar gitu kan. Sampai saya terenyuh pikiran gitu kan. Gedung ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Profesor Dr. Patrialis Akbar. Dan beliau sendiri yang menjadi penghuninya. Jadi saya suka ketemu dengan Pak Patrialis Akbar, ya, Pak Menteri Ruby Rubiandini, mantan Menteri SDM, ya, Gubernur Sumatera dari PKS itu, Pak Gatot, ya. Alhamdulillah soleh-soleh Pak, manggul-manggul sound system kalau mau ngaji itu kan gitunya. Bawa-bawa nyapu-nyapu segala macam. Soleh-soleh kan itu. Pak Surya Dharma Ali apalagi sudah cekrih wanya, sudah apa? Batuk-batuk terus, udah gitunya. Sepuh ya lagi, pakai kaos oblong kan gitu ya. Pak Dada Rosada, Pak Edi yang gitunya. Terus Pak Lutfi Hasan Ishak ya. Apalagi beliau ternyata bukan orang sembarangan. S1-nya Universitas Riyadh Pak Budi. S2-nya Afghanistan, S3-nya Belanda. Jadi soal dunia Eropa ngehotam dina ieu tah gitu. Pertanyaannya kenapa ada di sini ya? Bukan jawaban saya tapi ya apa namanya? Tadabur lah gitunya. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau kita sebagai rakyat jelata ini ingin ketemu menteri berapa lapis kan yang SOP-nya itu. Tapi ketika sudah berada di LP ya sama seperti kita. Kembali lagi ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslim. Ini surat isi suratnya itu. Maka ketika ditanya berapa kali bismillahirrahmanirrahim diulangi dalam Al-Qur'an? Jawabannya ada dua. Satu, permulaan Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dalam surat An-Naml ayat 31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah surat dari Nabi Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang lagi datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslim. Setelah surat itu dibaca, kemudian Balkis mengumpulkan para pembantunya. Siapa? Para menteri. Qalat ya ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan hamra hatta tashhadun.
wahai para pembantuku, wahai para menteri, bagaimana pendapat kalian tentang surat ini? Dan aku tidak pernah sekali-kali memutuskan suatu perkara kecuali engkau hadir di majlisku. Salah satu menteri ngacu, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu bashin syadidin wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Wahai Ratu Balkis, wahai Tuan Raja, wahai Tuan Putri, qalu nahnu ulu quwwatin, bukankah kita adalah sebagai negara yang kuat, wa ulu bashin syadidin, hebat dan kuat, wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin, perintahkanlah saja kepadaku, maka akan aku serang kerajaan Sulaiman itu. Kurang lebih bahasa bebas seperti itulah ya. Amru ilaika fangduri madza ta'murin. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dijawab lagi oleh Balkis, qalas innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Dia Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan diperbuatnya. Jadi bahasa kitanya adalah bahwa si Ratu Balkis itu sudah tahu diri bahwa kekuatan dia tidak ada apa-apanya kalau harus melawan kekuatan Raja Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Kata siapa ini? Kata Balkis, dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Jadi ketika utusan itu datang kepada Sulaiman ya, maka ketika utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberikan kepadaku harta? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kau berikan kepadaku. Jadi bahasa orang mah, engkau telah melecehkan aku ya. Kalau hari ini misalkan untuk meluluhkan para pejabat dengan apa? Dengan mengirim hadiah ya. Buktinya kemarin 14 triliun yang diambil oleh Menteri Sosial itu kan, sampai ditangkap oleh KPK itu. Tapi yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam, engkau telah melecehkan kepadaku. Apa hadiah yang engkau kirim kepadaku jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, jauh lebih banyak dari apa yang telah Allah berikan kepadaku. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihdiyatikum tafrahun. Inilah yang saya selalu ulang-ulang, di atas langit ada langit. Saya ngomong ke mahasiswa, sangat mungkin antum dalam urusan kecerdasan ilmu itu ente lebih pintar daripada saya. Tapi sangat mungkin antum tidak akan mungkin bisa mengalahkan pengalaman saya. Kenapa? Saya umurnya lebih 2 kali lipat dari antum. Di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Kalau ada manusia yang pintar di kelas ini, pasti di luaran sana akan didapatkan orang yang lebih pintar daripada kita. Saya terharu kemarin baca artikelnya Heraklius, itu mantan penjahat kelas kakap ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat dia memberikan makan 200 sampai 300 anak yatim. Urang mah karak bisa 10 ge asa bangga tiap minggu teh. Bahasa saya, tidak ada apa-apanya iman saya ini.
Ya. Itulah kita, rendahkanlah hati kita serendah-rendahnya, maka dunia akan tunduk kepada kita dan menjadikan siapapun sebagai guru untuk saya. Ya. Maka pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, berjalanlah engkau di muka bumi ini dan carilah dari makhluk-makhlukmu bahwa kamu lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhlukku yang lain. 1 hari, 2 hari Nabi Musa berjalan mencari dan menafakuri tentang ciptaan-ciptaan Allah dan berbulan-bulan. Lalu kembali lagi ke Bukit Turisin, ya Rob, aku tidak menemukan bahwa aku lebih mulia dibandingkan dengan makhluk si itu misalkan. Andai engkau mengatakan bahwa kamu lebih mulia dibandingkan dengan makhlukku yang lain, saat ini juga kata Allah akan aku coret dari daftar Nabi dan Rasul. Ya, Indonesia hari ini tidak kekurangan orang pintar. Bahkan di dunia ini tersebar orang-orang pintar karena tidak dihargai oleh bangsa sendiri lebih dari 444 itu. Ya, orang-orang Indonesia yang pintar itu berkarir di luar negeri itu. Tetapi hari ini Indonesia adalah kekurangan orang benar, bukan orang pintar. Ya. Kalau ada sekedar pintar, iblis saja luar biasa pintarnya. Apa yang mengakibatkan iblis dilaknat oleh Allah ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembangkitan? Ana khairum minhu. Saya lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan aku diciptakan dari nyala api. Ini hati-hati ya gitu. Ya, gitu. Kalau kita merasa lebih pintar daripada yang lain. Ya. Nah, itu. Sedikit lagi. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bizunudin la kibala lahum wa lanuhrijannahum minhum azillatan wa hum sagirun. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangkan mereka dengan bala tentara yang tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri Saba secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Karena tadi utusan siapa? Utusan Saba itu membawa hadiah agar mampu meluluhkan siapa? Meluluhkan hati Nabi Sulaiman. Sebaliknya, karena dia telah menghinanya, bahasa kitanya lu jual gue beli, kurang lebih seperti itulah kalau bahasa Batawinya. Kirim pasukan, kita usir siapa itu? Ratu Balkis berikut seluruh tentaranya itu, agar dia menjadi seorang yang hina dina. Disinilah terjadi sayembara. Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis, ya, sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerahkan diri? Maka ngacunglah Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ngacung jin Ifrit. Wahai Tuan Sulaiman, aku sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam keadaan Tuan sebelum Tuan berdiri. Bahasanya begini teh kan gitu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Inilah aku memiliki kekuatan untuk itu dan aku dapat dipercaya. Disebut dengan sombong teh tadinya gitu. Yo, nu kitu mah citil lah, kuat orang mah kan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Wa inni alaihi laqawiyyun, mencap dia sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling kuat pada waktu itu. Inilah yang hebat. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
ayat ini Pak Helmi boleh dijadikan untuk main bola nanti, supaya hebat, supaya menang terusnya. Termasuk qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla an taqum min mawmik wa inni alaihi laqawin, jebrut kan gitunya. Jadi gawang itu jebol kan gitu. Dengan apa? Dengan kekuatan dinisbahkan kepada jin ini. Qala alladzi indahu ilmu minal kitabi, berucaplah seorang hamba yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu, yang diberikan ilmu dari sebuah kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, nama orang ini disebut dengan Asob bin Baria, kata para mufassir. Ana atika bi qabla an taqum maqamik, ana atika bi qabla irtadda ilaika tarfuk. Wahai Tuan Sulaiman, aku sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis yang ribuan mil itu, apanya, jauhnya itu, dalam keadaan sebelum mata Anda berkedip, atau sebelum atau sekejap mata. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Tatkala singgasana Ratu Balkis itu tepat ada di depan Nabi Sulaiman, apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Inilah akidah Islam dan inilah akidah Al-Quran. Ya. Bapak ojol-ojol pula ti dia, ada yang ngirim uang 10 miliar misalkan. Apa? Hadza min fadli rabbi. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku. Liyabluwani, sebagai ujian buatku, ashkur am akfur. Apakah aku termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, atau aku termasuk hamba-hamba Allah yang kufur? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, dia sedang mensyukuri diri sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa inna rabbiya ghaniyyun karim. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha mulia. Hadza min fadli rabbi. Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, serta didorong oleh keinginan luhur, bukan atas berkat kehebatan bangsa Indonesia, kehebatan para ulamanya, kehebatan para pejuangnya, kehebatan para pahlawannya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ya. Maka ini ada puisi yang bagus itu ya, panjang itu, yang ditulis oleh W.S. Rendra. W.S. Rendra itu seorang penganut Katolik Ortodok. 6 tahun sebelum beliau meninggal mendapatkan hidayah iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sekian banyak baitnya itu saya selalu ulang-ulang ini. Banyak orang hidup meminta kekayaan kepada Tuhan, padahal hidup itu sendiri adalah kekayaan yang tidak pernah ternilai. Bukan karena pagi ini indah aku tersenyum, kata beliau. Bukan karena pagi ini indah aku tersenyum, karena aku tersenyum segalanya menjadi indah. Itu rawahu W.S. Rendra. Ya. Maka saya suka tadabur Mas Yana ya, menyaksikan kan gitu ya. Ada orang yang buntung kedua kakinya, kedua tangannya, tapi tidak sedih. Nah, kita masih sedih. Baru saja mungkin ya sedikit kekurangan rezeki lah gitunya. Dah kurangnya versi kita, versi hawa nafsu, bukan versi agama kan gitu. Maka doanya itu Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarda wa din li bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini juga salah satu doa yang ada dalam surat An-Naml, dibaca oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan harus dibaca oleh kita. Singkat cerita, ini sudah siang. Datanglah siapa? Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Ketika sudah berada di istana Sulaiman, kemudian dia mengangkat gaunnya sampai pahanya terlihat, seolah-olah itu adalah istana yang terbuat dari air. Seolah-olah istana itu ada airnya di istana itu. Padahal istana itu adalah terbuat dari kaca yang percis ada airnya itu. Kata, nggak usah menyingsingkan nggak usah menyingsingkan gaunmu kan gitu. Ini bukan tidak ada airnya, melainkan saking kumewahnya kita kagum gitu. Maka
Di akhir ayat ke-44 itu mengatakan, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ini ucapan Ratu Balqis. Qalat, berkatalah Balqis, rabbi inni dhalamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kenapa dolim? Merasa bahwa dia sebagai penguasa yang kaya raya, punya pasukan yang luar biasa kuat dan hebat. Ternyata di atas langit ada langit. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Mulai saat ini, mulai detik ini, aku pun memasrahkan diri, ya, mengikuti ajaran agama Islam ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, kepada Allah Rabbul alamin. Kalau tadi sebelumnya innaha kanat min qaubin kafirin. Sebelumnya Balqis itu termasuk orang-orang kafir. Kenapa? Wazadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kenapa kafir? Karena dia sebelumnya menyembah matahari. Ya. Seperti sekarang yang sedang ramai itu apa nama? Ahmad Kainama itu ya. Seorang pendeta, S1-nya apa namanya? Teologi Kristen, S2-nya teologi Kristen, S3-nya teologi Kristen, sampai doktor teologi semua. Ternyata setelah menjadi pendeta kelas kakap, lagi-lagi adalah mendapatkan hidayah iman, ya. Oleh sebab itulah ayat Al-Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati tetap dalam keadaan kafiran, maka tidak akan diterimanya dari orang kafir tersebut tebusan emas sepenuh bumi jika dia ingin menebusnya. Bagi orang kafir adzabun alim wa ma lahum min nasrin. Bagi orang kafir azab yang sangat pedih dan di akhirat kelak tidak ada yang menjadi penolongnya. Yang satu sudah jelas menjadi penghuni neraka jahanam, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Namrud dan kawan-kawannya. Apabila mereka itu ingin selamat dari api neraka dan Allah anugerahkan emas penuh bumi agar dia diselamatkan dari api neraka, emas penuh bumi, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mari kita manfaatkan kesempatan sisa hidup ini untuk sebaik-baiknya memperbaiki diri. Bahkan Ustaz Das'ad Lapti mengatakan, siapa yang ingin pada hari di padang mahsyar mendapatkan ruang PPIP yang sudah para purnawirawan yang sudah pada pensiunan, tidak lain kuncinya adalah sering-seringlah datang ke masjid, menjadi pengepel masjid dan gitu, menjadi takmir masjid dan sebagainya. Dan pada hari mahsyar nanti di mana orang ribut, di mana apa namanya kesang ya manusia itu ya sampai puncak dirinya itu, maka ternyata ada sebagian saudara-saudara kita yang berada di ruangan PPIP. Itulah mu'allaqun rajulun fil masjid, rajulun mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang cumantel yang senantiasa ingat kepada masjid, kajian-kajian taklim, ilmu, zikir dan sebagainya. Oleh sebab itulah hari ini jadul kita harusnya kalau harus memperdebatkan kunut diperdebatkan lagi, zikir zahar diperdebatkan lagi, PHBI diperdebatkan lagi. Jadul ya teh. Yang sudah ketinggalan zaman. PR kita umat Islam hari ini mah bodoh dan dibodohi, miskin dan dimiskinkan, yang ketiga ditindas. Bahkan berita terakhir tadi malam itu di Makassar kemarin itu terjadi pembakaran mimbar masjid. Maka Pak Yusuf Kala mengatakan tolong umat Islam mengendalikan diri agar tidak terkena provokasi. Jadi banyak umat Islam hari ini yang tidak sadar bahwa PKI itu sudah bangkit di tengah-tengah kita hari ini. Nah banyak umat Islam yang gaya, yang tidak percaya kan gitu ya, gitu. Maka saya mengerih kan gitunya. Ketika ada 6 laskar FPI dibantai, tidak ada seorang pun tokoh di Indonesia itu yang berbela sungkawa atas pembunuhan itu. Sebaliknya, ketika ada pembantaian anjing di Jawa, sampai orangnya dipenjarakan dan diadili. Ya Allah, ternyata lebih hebat pri kebinatangan daripada pri kemanusiaan hari ini. Saya ngomong gini bukan ingin
tausiah provokatif Pak. Lamun teu nyarios kieu-kieu acan aya iman keneh atau tidak dalam diri saya gitu. Padahal begitu ideal kan konsepnya. Ish kariman au mut syahidan. Umat Islam hanya dua pilihan, hidup mulia atau mati syahid. Itu hanya hanya kesolehan retorika saja hari ini kan kita. Bahkan kemarin ada ungkapan dinun yuwafiqil muluk namanya itu. Keberagamaan harus mengikuti syahwat penguasa. Ya. Dakwah mesti moderasi kan sekarang. Padahal adakah yang lebih hebat dari surat Al-Kafirun? Lakum dinukum waliyadin. Pernah orang-orang Batak yang jualan di sindiket diganggu. Kaya raya mereka kan. Saking apa? Saking tolerannya umat Islam itu. Tuduhan lagi intoleransi. Masya Allah. Kaya raya ini orang-orang Batak di sini tidak diganggu oleh kita. Sebaliknya, jika kita seorang yang minoritas tinggal di tengah-tengah masyarakat Kristen, apa mungkin seperti itu? Tidak mungkin Pak. Dibantai kita. Dibantai hari ini kita. Maka kata Nabi, saking toleransinya umat Islam, jika kamu menyakiti kafir zimmi, kafir yang berdampingan dengan umat Islam, kata Rasul apa? Sama dia dengan menyakitiku. Subhanallah. Betapa luar biasanya hak asasi manusia yang dikemukakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ungkapan Nabi, irhamu mangfil ardi, yarhamukum mangfis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka seluruh para malaikat di langit akan menyayangi kita. Ya. Sekian dan demikian, seburuk-buruk, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Anggap saya sebagai ikan yang kurus. Mudah-mudahan ada dagingnya Pak. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Apa tulangnya? Keburukan yang ada dalam diri saya, yang menempel dari saya, buang saja keburukannya itu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana ذوي القرآن
صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.